Assalamualaikum teman-teman. Welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Hari ini kami mahasiswa dan mahasiswi STAI Syekh Mansur Pandeglang dari Prodi PAI dan PGMI akan melaksanakan tur buit ke dua tempat, yaitu Banten dan Kota Tua. Doakan kami ya teman-teman, semoga kami semua selamat sampai tujuan. Dan ini foto kebersamaan kami pada saat di dalam mobil. Gimana? Kelihatannya seru kan teman-teman? Alhamdulillah, setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya telah sampailah kami di salah satu tempat, yaitu wisata sejarah Banten. Setelah kami sampai, kami langsung menuju ke Makom Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk melaksanakan ziarah. Semoga doa yang kami panjatkan segera Allah kabulkan. Amin. Alhamdulillah, setelah selesai ziarah, kami langsung foto bersama terlebih dahulu di depan Menara Banten. Oke teman-teman, setelah itu kami langsung berpisah untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Nah, ada yang mengerjakan di Menara Banten, ada juga yang di sekitaran Makom Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan ada juga di... Nah, ini dia. Kalian pasti tahu. Ini adalah Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Nah, saya beserta salah satu teman saya akan mengerjakan tugas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang. Kita berdua dari Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Mansur Pandeglang, Prodi PAI semester 7. Saya Hoirunisa dan ini teman saya Indrianingsih. Kami dari kelompok 7 MK Karya Wisata. Nah, di sini kami sedang mengerjakan sebuah tugas berupa vlog, yaitu tentang India, Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Nah, untuk lebih jelasnya, mari ikuti kegiatan kita hari ini. Bye. Ya, teman-teman, sangat disayangkan bahwa pada hari Sabtu dan Minggu museum tutup dan dibuka hanya pada hari Senin sampai dengan Jumat. Jadi kami tidak melakukan observasi di dalam museum dan melakukan observasi hanya di sekitaran luar lingkungan museum saja. Hai. Nah, jadi sekarang kita berdua udah ada di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Nah, dan sekarang kami akan menuju sebuah peninggalan sejarah yang berupa Meriam Ki Amuk. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah Meriam Ki Amuk. Meriam yang berukuran cukup besar ini tersimpan di halaman Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Meriam ini memiliki panjang 3,45 meter dan beratnya kira-kira mencapai 6 ton. Sejarah dari Meriam Ki Amuk ini memiliki beberapa pendapat, di antaranya ada yang mengatakan bahwa Meriam ini berasal dari Sultan Demak
yang menghadiahkan satu meriam bernama Ki Jimat kepada Sultan Maulana Hasanuddin sewaktu menikah dengan putrinya. Tradisi lain menyebutkan bahwa Sultan Trenggana menghadiahkan sepucuk meriam besar buatan Demak kepada penguasa baru di Banten sebagai tanda penghargaan atas hasil yang telah dicapai. Disebutkan pula meriam ini awalnya bernama Rarabanya, kemudian selalu disebut Ki Jimat. Perbedaan pandangan beberapa peneliti mengenai meriam Ki Amuk yang selalu dikaitkan dengan meriam Ki Jimat. Dalam masyarakat Banten terdapat pula beberapa pendapat mengenai asal-usulnya. Ada 4 daerah asal yang selalu disebutkan sebagai daerah asal meriam Ki Amuk, yaitu Timur Tengah, Persia, Turki, dan Demak, sebagai hadiah Raja Banten pertama yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Satu hal yang menarik dari meriam Ki Amuk adalah adanya inskripsi berhuruf Arab pada tubuh meriam, tepatnya berada di bagian atas atau punggung meriam. Jumlah inskripsi yang terdapat pada meriam Ki Amuk sebanyak 3 inskripsi yang tertulis dalam lingkaran medalion. Salah satunya dari tulisan Arab tersebut terbaca Aqibah al-khairi salamah al-imani, yang artinya buah kebaikan adalah keselamatan iman. Kemudian di meriam Ki Amuk juga terdapat ornamen yang diterapkan, yaitu berupa ukiran hiasan dan gelang. Sebagai ornamen, ada cerita khusus tentang hal itu. Menurut cerita, meriam Ki Amuk awalnya memiliki bentuk yang hampir sama dengan bentuk meriam Ki Jagur, meriam yang kini berada di Museum Fathahillah, Jakarta. Selain meriam Ki Amuk, di sini juga terdapat alat pemeras tebu. Gula merupakan salah satu hasil produksi dari tanaman tebu di masa Kesultanan Banten pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Produksi gula masa itu dikelola oleh orang-orang Cina di daerah Pecinaan, Kalapa II. Hasilnya dijual ke Batavia untuk selanjutnya diekspor ke Cina dan Jepang. Alat produksi gula pada masa itu menggunakan batu penggilingan. Masyarakat Banten tempo dulu menyebutnya dengan kilang yang digerakkan oleh hewan sapi. Alat pemeras tebu koleksi Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama terbuat dari bahan batuan granit, yakni sejenis batuan beku yang memiliki warna cerah. Butirannya kasar sehingga dapat dilihat dengan jelas dan mempunyai kepadatan yang keras sehingga mampu menahan beban yang berat dan tahan terhadap pelapukan. Di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama juga terdapat batu nisan. Nisan merupakan batu tanda kubur yang biasanya disertai dengan inskripsi yang umumnya memuat informasi waktu. Nisan sangat umum dijumpai pada setiap makam, baik pada makam orang yang beragama Islam, Kristen, ataupun pada makam-makam orang yang beragama lainnya. Sebagai suatu benda peninggalan arkeologi, tanda batu kubur tersebut masuk dalam golongan fitur. Nisan sebagai suatu fitur dapat dimasukkan dalam kelompok constructed features karena dimaksudkan sebagai tanda atau peringatan kepada orang yang meninggal dan sengaja dibuat. Pada nisan-nisan kuno mencakup 3 dimensi arkeologi antara lain, yang pertama adalah ruang, dengan asumsi nisan pada makam tidak dapat dipindahkan jauh dari tempat aslinya dibangun. Yang kedua adalah waktu, sejauh makam-makam itu mengandung keterangan tentang pertanggalan. Dan yang ketiga adalah bentuk, bila ada pola-pola hiasan yang cukup kompleks sehingga variasi-variasinya dapat dengan mudah dikenali. Nisan-nisan yang menjadi koleksi Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama antara lain yang pertama adalah nisan Belanda, yakni nisan yang pada permukaan batunya tertera identitas nama orang Belanda. Dan yang kedua adalah nisan Islam. Pada batu nisan Islam biasanya ada inskripsi berhuruf Arab. Dan yang terakhir adalah nisan Cina. Pada batu nisan Cina terdapat inskripsi huruf-huruf Cina. Dan yang terakhir di sini ada batu karang relief. Pecahan batu karang relief ini ditemukan di bekas reruntuhan gerbang Istana Surosoan, yang dulunya juga pernah dijadikan sebagai benteng pertahanan dari lawan atau musuh.
Motif-motif relief yang teridentifikasi antara lain bentuk manusia berupa lengan maupun wajah, motif hewan berupa sayap dan kaki unggas, dan tumbuhan berupa daun dan bunga. Pecahan batu karang relief ini diperkirakan sebagai hiasan gerbang istana. Cukup ya teman-teman, jadi kesimpulannya seperti yang tadi kita lihat, ada beberapa benda sejarah, di antaranya meriam Ki Amuk, alat pemeras tebu, batu nisan, dan relief. Kesultanan Banten pernah berjaya pada abad ke-16 hingga 17 Masehi. Perdagangan yang terjadi melalui pelabuhan Karangantu menjadikan wilayah ini makmur dan sejahtera. Kini, cerita Kesultanan Banten walau hanya tinggal sejarah, namun kejayaan dan peninggalannya masih dapat dilihat di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Jadi itu tadi vlog kita hari ini. Kita sudah menjelaskan beberapa peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Nah, semoga apa yang tadi kami sampaikan atau yang kami jelaskan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Oke, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat datang.